Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alimun. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan iradah Allah, kita pada saat ini, pada detik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita dipertemukan di udara dalam salah satu media untuk menyambungkan silaturahmi kita, baik menyambungkan silaturahmi pikiran kita, menyambungkan silaturahmi qalbiyah kita, dan menyambungkan silaturahmi ilmu kita. Satu hal yang kita tidak pernah terpikirkan terlebih dahulu, yang kita tidak bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kejadian yang terjadi pada saat ini. Sebuah skenario Allah yang sangat dahsyat, sebuah tujuan Allah yang mungkin kita tidak tahu apa di balik kejadian yang terjadi pada saat ini. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita masih bisa bersilaturahmi, kita dapat berinteraksi, kita dapat saling mendoakan, dan kita pun bisa saling menyapa lewat media-media yang tersedia pada saat ini. Di dalam Al-Quran, ketika kita berbicara istilah dan mendefinisikan dari sebuah kata, maka ini harus merujuk kepada sebuah pedoman yang sudah digariskan oleh para ahli. Al-Quran menyebut kalimat musibah. Dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 11, ada satu untayan ayat yang sangat hebat. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alimun. Tidak ada musibah yang kena kepada seseorang illa biidznillah. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nah, nanti apa petunjuk-petunjuk Allah kepada orang-orang yang beriman? Dengan berbagai persoalan yang kita hadapi, dengan berbagai persoalan ataupun apa masalah yang kita hadapi. Termasuk proses kejadian yang terjadi pada saat ini, sebetulnya apa di balik ini? Bagi orang-orang beriman, itu akan ditunjukkan oleh Allah. Jadi bagi orang-orang yang beriman akan diberikan arahan oleh Allah. Akan diberikan standar operasional apa yang harus kita lakukan oleh Allah. Kenapa? Karena ini jaminan Allah dalam Quran surat Taghabun ayat 11. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alimun. Dan akhir ayat ini Allah mengungkapkan dengan bahasa gramatika yang sangat luar biasa. Dan Allah dengan bentuk ibtida, wallahu bikulli syai'in. Jadi ada yang ala kulli, ada yang bikulli. Ini ada dua variabel kalimat dalam Al-Quran, ataupun dalam ayat, ataupun dalam hadis-hadis lain. Kadang Allah menggunakan ala kulli syai'in, ada juga bikulli syai'in. Para ahli bahasa mengatakan, ketika Allah mengungkapkan dengan kalimat bikulli syai'in,
terhadap segala sesuatu, syai'innya menggunakan kalimat nakiroh. Yang menggunakan kalimat ini menunjukkan bahwa ini bebas apapun terhadap segala sesuatu, alimun, dan menggunakan bukan basir tetapi alim. Artinya ada nilai-nilai ilmiah yang baru kita paham setelah kita betul-betul diajarkan oleh Allah melalui Rasul, dan Rasul pun mengajarkan kepada kita. Jadi konsep musibah itu adalah salah satu yang ada sandaran bagi kita untuk menelusuri bagaimana riwayat-riwayat, baik itu riwayat dari keterangan-keterangan yang sudah lalu. Kenapa? Karena menurut para pakar tafsir, kalau bikulli syai'in, kesananya alimun, artinya ada sebuah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Dan ini bisa dijadikan sebuah barometer. Artinya pengulangan peristiwa ini akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Jadi musibah apapun yang terjadi kepada kita ataupun yang terjadi dan diturunkan oleh Allah di alam dunia, itu tidak lepas daripada sebuah peristiwa-peristiwa yang sebetulnya terlebih dahulu sudah ada. Jadi artinya kita tinggal melihat apa yang terjadi peristiwa itu, kemudian kita melakukan pembenahan, dan ternyata dulu pun apa yang dilakukan mereka sehingga terjadinya musibah itu. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan al-musibatu isnani. Musibah itu dimaknakan dua. Yang pertama adalah ada al-musibatu, ada musibah yang sifatnya positif. Kenapa? Karena kata asoba yusibu artinya kena kepada kita. Yang kena kepada kita ada yang negatif, ada yang positif. Makanya Ibnu Hajar Asqalani bila mengatakan bahwa ada yang musibah sifatnya positif. Dan mungkin kita memahamkan apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa ternyata ada sebuah hadis ketika turun hujan dari Aisyah. Wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, apabila turun hujan maka ataupun diajarkan doa dengan kalimat Allahumma soyibana nafi'an. Nah, jadi ada kalimat soyibana nafi'an. Jadi artinya ada kalimat sesuatu yang disampaikan oleh Rasul, ternyata hujan yang turun kepada kita itu ada nilai manfaat. Jadi jadikan bahwa apa yang turun kepada kita, yang kena kepada kita, itu ada nilai-nilai kemanfaatan bagi kita. Konon ada sebuah mitos dulu zaman jahiliyah, bahwa orang-orang di Jazirah Arab kalau turun hujan mereka keluar rumah. Jadi mereka keluar rumah dan mereka berbondong-bondong untuk kena air hujan. Kenapa? Karena ada mitos di orang jahiliyah pada waktu itu, katanya setiap orang yang ataupun ketika tetesan hujan ini turun kepada mereka, semakin banyak makanya mereka akan mendapatkan berbagai manfaat dan berbagai rezeki menurut mitos mereka pada waktu itu. Nah, ternyata dibalik di kita. Jadi ketika turun hujan, kalau orang dulu ataupun orang jahiliyah punya mitosnya adalah suruh dia kena air hujan, kalau di kita justru kalau orang kehujanan suruh dia itu dia itu berlindung. Bahasa Sunda mah ari tanpa hujan batur mah hujanan urang mangiuhan. Nah, padahal dalam sebuah teorinya seperti itu. Dan ternyata Rasul mengajarkan sebuah doa Allahumma shoyyibana nafi'an. Nah, jadi konteks musibah dalam konteks seperti ini diartikan bahwa kata Ibnu Hajar adalah musibah dalam konteks sesuatu yang positif. Yang kedua adalah musibah dalam konteks sesuatu yang negatif, syarr, yaitu bisa berupa bencana, kemudian bisa berupa wabah. Nah, wabah, bencana, ataupun dalam konteks sekarang lagi siklusnya disebut dengan lagi pandemi gitu kan ya. Kalau dalam bahasa Quran ataupun dalam bahasa hadis ada 3 yang diungkapkan dalam konteks bahasa. Yang pertama adalah wabah, yang kedua ta'un, yang ketiga adalah rizun. Itu bahasa-bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan sebuah musibah yang berkaitan dengan apa? Dengan pandemi ataupun wabah penyakit. Nah, jadi yang disebut musibah ketika ada bencana juga sama. Yang kedua adalah ketika ada apa? Ketika ada bawah juga itu sama, atau itu diartikan sebagai musibah dalam konteks dia itu sesuatu yang negatif. Nah, persoalannya adalah apa? Kalau ada sesuatu yang turun dari sesuatu yang positif, kita mungkin memahamkan bahwa ini sebuah apa ya? Ini adalah sebuah anugerah. Tapi ketika kita ditimpakan
sesuatu yang sifatnya negatif, lalu kita bertanya, ada apa di balik ini? Ya, ada apa di balik ini? Apa di balik bencana yang terjadi? Apa di balik wabah yang terjadi? Apa di balik pandemi yang terjadi pada saat ini? Maka Al-Quran sudah memberikan sebuah pola agar kita tidak bisa memberikan sebuah statement, kemudian informasi-informasi yang tidak, ataupun informasi-informasi yang salah, kemudian tidak memberikan bahan-bahan yang membuat orang itu menjadi tenang, yang tidak memberikan sebuah stimulus-stimulus ke otak, orang akan menjadi lebih berharga dalam hidup. Kenapa? Karena kalau kita membaca media pada saat ini, jujur saya secara pribadi di satu sisi capek juga, di sisi lain juga kita juga butuh informasi, tetapi ternyata informasi-informasi yang muncul dalam media yang masuk ke dalam ataupun dalam kehidupan kita, itu menurut para pakar itu ada 150.000 informasi yang masuk per hari kepada kita dalam otak kita, dan ternyata 80%-nya itu ternyata informasi yang masuk ke dalam otak kita itu adalah negatif. Jadi ini menyaring yang 20% ini tidak mudah, begitu kan. Makanya ketika ikhwatul iman kita membaca sebuah share-share, postingan apapun, ataupun apa yang kita dengar, baik itu lewat media apapun, itu ternyata kita bisa betul-betul menyaring dengan benar. Kenapa? Karena ternyata dari 150.000 informasi yang masuk ke otak, itu ternyata 80%-nya adalah negatif. Itu 80%-nya adalah bukan membuat kita lebih lebih berbahagia, lebih tenang, lebih memuatkan keistimewa ataupun keiman. Malah ada yang membuat orang menjadi panik, ada orang yang membuat dia menjadi menjadi sindrom, kemudian ada yang juga dia membuat dia lebih depresi, lebih stres. Hal-hal inilah yang harus kita pahami. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Quran sudah memberikan ada beberapa penyebab musibah ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tadi kalimatnya illa biiznillah, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Ada beberapa penyebab Al-Qur'an sudah menjelaskan kepada kita. Yang pertama adalah penyebab yang pertama, musibah itu akan turun, baik itu bencana ataupun wabah apapun yang turun. Maka penyebab yang pertama adalah maksiatnya manusia dan banyaknya manusia yang melampaui batas. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan kalimat bal antum qaumun musrif. Ya. Bal antum qaumun musrifun. Jadi faktor yang pertama Allah turunkan ataupun faktor yang menyebabkan musibah ini turun, yang pertama adalah apa? Yaitu kemaksiatan dan melampaui batas manusia dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah. Nah, ini yang harus menjadi sebuah catatan bagi kita. Quran surat Yasin ayat 19 mempertegas dengan kalimat bal antum qaumun musrifun, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, merebaknya kedurhakaan dalam rumah tangga. Al-Quran surat Qasas ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mukhliki al-qura illa wa ahluha zalimun." Adanya kezaliman, kedurhakaan yang berada pada apa? Pada keluarga. Seorang suami berdurhaka pada keluarganya, seorang istri nusyuz pada suaminya, seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang kita lihat, ya. Sampai saya pernah ada yang konsultasi, dia seorang keluarga yang dia itu mengeluhkan anaknya sampai dia tidak mau mengakui dirinya. Sampai anaknya membangkang ketika dia itu ketika dia itu diperintah, dia melawan. Kemudian dalam kesehariannya selalu membuat orang tuanya rudet, capek katanya. Nah, ketika dinasehati, dia melawan. Ketika dia diberikan arahan, dia lebih membangkang daripada orang lain. Di satu sisi, banyak anak-anak yang durhaka. Di sisi lain, banyak para suami yang juga durhaka terhadap istrinya. Banyak seorang istri yang banyak ataupun melakukan nusyud.
Dan proses pengadilan sekarang di pengadilan agama pun, bentuk-bentuk perceraian yang terjadi pada saat ini yang membludak, itu mungkin ada penyebabnya. Di antaranya adalah apa? Ini ada sesuatu kedurhakaan. Ya, bagaimana membangun, bagaimana agar ataupun bagaimana Allah tidak menurunkan musibah. Toh yang terjadi pada saat ini sudah seperti itu. Ketiga dalam Al-Quran, yaitu kelakuan manusia yang tidak manusiawi. Surat Ar-Rum ayat 40 ataupun ayat 41. Ini salah satu surat ataupun ayat yang sering kita dengar. Doharul pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi apa? Jadi ada perilaku manusia yang tidak manusiawi. Ada hal-hal tertentu yang dia melakukan segala aktivitasnya, ternyata dia ingin kaya dengan cara memiskinkan orang. Dia ingin bahagia dengan cara membuat orang itu sengsara. Ini akan sebuah apa? Ini sebuah kedurhakaan, ya. Kalau orang ingin kaya, kemudian dengan cara memiskinkan orang. Orang ingin kaya, kemudian dengan cara menzalimi orang. Ini ada kata Allah Subhanahu wa taala, "Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas." Bagaimana perilaku manusia itu akan membuat Allah menurunkan sebuah musibah kepada negeri yang sedang dihuni oleh manusia itu sendiri. Faktor yang keempat adalah apa? Para tokoh banyak yang bermaksiat dan khianat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an tuhlika qaryatan amarna mutrafiha papasyaku fiha fahaqqa 'alaihil qaul padammarna tadmira." Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya para pemimpin, banyaknya para tokoh yang dia itu berkhianat terhadap janjinya di hadapan orang. Ketika dia berjanji bahwa saya akan begini, kemudian dia dikhianati. Sampai saat ini. Kenapa dibuka donasi-donasi? Untuk menutupi kebutuhan hidup manusia. Karena mungkin ini ada sebuah gejala, sebuah reaksi. Karena apa? Karena mungkin ketidakmampuan para ahli, ketidakmampuan, keterbatasan manusia untuk mengelola negeri. Bagaimana Allah memberikan sebuah kemampuan yang terbatas bagi kita, sehingga pada akhirnya lembaga-lembaga dimanapun sekarang membuka donasi-donasi untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang pada saat ini mengalami sebuah proses kelemahan. Bisa di satu sisi, saya ada satu komunitas, ya, beberapa asatid, beberapa pengajar di sini beberapa hari ini ngobrol, dan kita akan memecahkan bagaimana solusi bagi keluarga mereka yang ternyata sekarang sudah di-op. Ya, mungkin saya bisa berbicara lantang seperti ini. Bagi para mubalik dan kiai-kiai ataupun para asatid yang memiliki aset-aset dan deposito yang banyak, begitu ada kejadian ini itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan mereka yang dia itu ngajar, satu kali dibayar habis untuk keluarganya, satu kali dibayar kemudian dia dapat rotibah, dapat sedekah, kemudian habis untuk keluarganya. Begitu di-op sekarang, ini sesuatu yang harus dipikirkan. Saya dalam bab ini dapat keluhan dari berbagai dari berbagai komunitas, ya, terutama yang bergerak di bidang dakwah. Di satu sisi dia betul harus menenangkan umat, di sisi lain kebutuhan hidupnya juga tidak membuat tenang keluarganya. Dan ini yang harus diperhatikan. Makanya nanti lembaga-lembaga yang membuka donasi seperti ini, perhatikan juga bukan saja orang yang dia pegawai buruh, bukan saja orang-orang yang dia itu biasanya bekerja di satu perusahaan lalu berhenti, dia berdagang kemudian berhenti. Ada sesuatu yang esensi menurut saya adalah mereka yang seringkali mengajar, mereka yang beraktivitas di pesantren, mereka sebagai mubalig, sebagai dai, yang mungkin penghasilannya tidak seberapa dengan mubalig yang lain, maka ini pun harus diperhatikan. Sampai tadi malam, ya, saya mendapatkan satu kabar bahwasanya, "Ustadz, mohon untuk dibantu kami," katanya. Kenapa? Karena kami sudah tidak memiliki apa-apa. Kebetulan dia seorang mubalig yang dia itu tunanetra. Dan ketika terjadi proses kejadian ini, dia meminta untuk didoakan bagaimana saya menguatkan hidup seperti ini. Ini sebuah catatan. Ternyata ini yang kita tidak bisa elakkan.
Jadi di satu sisi kita harus menenangkan umat, di sisi lain mereka para mubalik yang bergerak untuk membuat manusia itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada ilmu, mengajak mereka untuk ataupun untuk apa? Untuk mendekatkan ke surga. Yang sekarang di-off sudah hampir 2 minggu. Ini pun harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Saya ngomong seperti ini tidak ada kaitan apapun, tapi ini adalah salah satu informasi yang masuk ke dalam ataupun yang masuk kepada saya dan beberapa rekan-rekan mujahid dakwah sekarang sudah mulai ada yang dia meminta untuk bagaimana solusi yang akan diterapkan. Dari sini, maka para tokoh, para pemimpin, ini bagaimana untuk mengatasi, walaupun saya tidak mengatakan bahwa kepada mereka, tetapi kezaliman yang terjadi, pengkhianatan yang terjadi seorang ataupun para tokoh dan pemimpin, itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza aradna an nukhlika qaryatan." Maka kata Allah, kalau kami hendak membinasakan satu daerah, satu negeri, maka aku akan suruh mereka, para tokoh, para pemimpin itu untuk apa? Taat kepada Allah. Tetapi papasakmu mereka kemudian apa? Melakukan kefasikan. Nah, kemudian faktor yang kelima. Kenapa musibah yang negatif ini diturunkan oleh Allah? Karena orang-orang soleh diam melihat maksiat. Jadi orang-orang soleh diam ataupun ketika dia itu melihat kemaksiatan. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Nah, jadi justru ketika munculnya orang-orang soleh untuk mengkanter kemaksiatan-kemaksiatan yang muncul, justru mereka tidak dibela. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang dia lakukan merasa tidak dihargai, akhirnya yang muncul adalah orang-orang soleh juga ikut diam. Padahal maraknya kemaksiatan yang ada, itu satunya tugas kita sebagai orang-orang soleh juga seperti apa. Tapi di sisi lain, ternyata tidak memiliki power juga. Jadi kalau dalam bahasa ini, nilai-nilai amal soleh ini, itu ternyata tergerus dengan dia itu ketika melihat kemaksiatan, kemudian tidak menjadikan sebuah apa? Sebuah reaksi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika orang-orang soleh diam terhadap kemungkaran yang terjadi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Kemudian yang keenam. Ya, yang keenam, musibah yang negatif yang Allah turunkan, baik berupa bencana ataupun wabah yang diturunkan oleh Allah, itu adalah bagian dari rahmat Allah. Al-Qur'an surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim war rahmah. Nah, Allah menyebutkan bahwa ini adalah bagian dari rahmat. Bagi siapa? Ya, bagi Allah sudah kasih. Kenapa? Karena manusia tidak akan masuk surga dengan amalnya kecuali dengan rahmat Allah. Ada kemungkinan ini adalah bagian rahmat Allah yang diturunkan kepada kita. Cuman kita bagaimana mensikapinya? Apakah ini akan menjadi rahmat atau laknat bagi kita? Padahal ketika ada bencana seperti ini, maka jadikan ini adalah rahmat bagi kita semuanya. Karena apa? Karena kata Allah, apabila ida asal ataupun apa, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtad. Artinya, alladzina ida asobathum musibah qalu innalillahi, kembali kepada ayat Taghabun ayat 11, ma asoba min musibatin illa biidnillah. Dan merefleksikan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah ini, bahwa ternyata bahwa sesuatu ketika terjadi kepada kita, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sudah menulis dalam salah satu buku saya atau berjudul Batin yang Damai, itu bagaimana kita betul-betul kita berdamai dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi manusia kalau banyak protes terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, maka lama-lama dia tidak akan mempercayai ataupun dia akan mengurangi keyakinan terhadap Allah. Padahal ketika kita memaknakan sebuah musibah yang tadi, ada kemungkinan bahwa ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita bisa mensikapinya seperti apa. Nah, makanya ini belum masuk dalam konsep
sakinah di saat musibahnya. Tetapi kita baru menerangkan terminologi musibah itu seperti apa. Dan yang terakhir, penyebab musibah yang negatif oleh Allah diturunkan kepada alam ataupun di alam dunia adalah apa? Istidraj. Surat Hud ayat 15 ayat 16. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Wah, ini sudah jelas kata Allah bahwa ternyata bagi orang-orang yang kita tidak lihat, ternyata ketika orang-orang yang dia maksiat kepada Allah, orang durhaka kepada Allah, dia kelihatan seperti diberikan kemudahan. Dia kelihatan seperti diberikan sesuatu yang betul-betul dia memberikan apa? Seperti tidak punya masalah. Terkadang ini kena kepada orang-orang yang justru dalam keadaan dia sedang dekat kepada Allah. Tidak perlu khawatir. Karena di antara musibah Allah turunkan, ini adalah istidraj. Yaitu bagi orang-orang yang dia itu melakukan pelanggaran, tetapi diberikan kemudahan. Dan bagi kita yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, tapi ini dikasihkan musibah. Kok kenapa katanya ke Indonesia? Yang menurut informasinya, katanya orang-orang muslimnya lebih banyak dibandingkan. Kok tidak kepada negara-negara yang seperti negara yang dia tidak mempercayai dari Tuhan? Nggak perlu khawatir. Karena apa? Karena salah satu poin penyebab musibah itu turun oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu adalah istidraj. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita memahamkan bagaimana bentuk musibah yang Allah turunkan kepada kita, latar belakangnya seperti apa, sehingga ketika kita menunggu apa yang akan terjadi setelah ini, dan kita pun berharap ini ada poin apa yang Allah akan perlihatkan kepada kita. Maka sikap-sikap kita terhadap bencana, terhadap musibah, wabah, terhadap pandemi yang terjadi pada saat ini, banyak sekali referensi-referensi yang kita sudah dengar daripada mubalik, para da'i, para kiai, yang dia sudah menyampaikan di mana-mana. Tetapi intinya adalah dalam salah satu paparan Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa bencana atau wabah itu akan turun karena ada dua indikator. Ya, kalau ini kan kita berbicara wabah dulu ya. Bencana dalam konteks wabah, bencana dalam konteks taun, yaitu virus, bencana dalam konteks rijsun, yaitu apa? Bagian-bagian nilai-nilai yang sebetulnya tidak bermanfaat bagi manusia. Nah, kata Ibnul Qayyim Az-Jauziyah, beliau menyampaikan ada dua indikator munculnya bencana. Ada dua indikator munculnya wabah, virus yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah apa? Karena perilaku menyimpang manusia. Contoh, sebetulnya ada virus yang sangat berbahaya bagi orang yang melakukan penyimpangan seksual, seperti orang yang dia melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti kaum Nabi Lut, atau yang disebut dengan apa, homoseks. Ini dalam penelitian para ahli, virus ini yang disebut dengan virus metisilin atau disebut dengan MRSA. Ini virus ini sebetulnya lebih ganas. Kenapa? Karena virus ini itu akan menyerang semua antibiotik yang ada pada tubuh manusia. Dan itu ketika sudah antibiotiknya atau terus antibodinya itu udah ada hancur gitu kan, dengan virus MRSA ini, yaitu bagi pelaku yang dia melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dalam satu ensiklopedia dikatakan 13 kali orang melakukan itu, virus itu langsung muncul dengan dahsyat. Kenapa? Dan virus ini itu lebih ataupun itu ternyata bahayanya apa? Dia akan menyerang dan orang akan terjadi radang paru-paru dan bernanah. Nah, ini virus ini juga. Ya, virus yang menyerang antibodi manusia. Siapa? Ini adalah satu virus yang muncul karena perilaku manusia. Tapi ini nggak pernah diberhentikan sebetulnya. Masih banyak orang-orang yang berkeliaran. Mereka tidak takut dengan kejadian ini. Di satu sisi mereka takut corona. Tapi ternyata di sisi lain mereka juga tidak takut dengan virus ini. Padahal virus ini lebih ganas loh. Dia lebih menyerang. Ketika dia kena ke paru-paru, dia akan terjadi peradangan dan paru-parunya bisa bernanah. Kenapa? Karena virus metisilin ini itu akan membombardir antibodi manusia. Yang kedua adalah virus HIV atau AIDS. Ini juga virus. Yang ini belum selesai sampai ini. Ya, bagi siapa? Yaitu virus ini atau disebut dengan kuman.
yang dia itu akan bisa mematikan imunologi dalam tubuh manusia. Imun seseorang itu akan dibombardir dengan virus ini, virus HIV dan AIDS. Bagi siapa? Sehingga dia akan merusak livernya, dia akan merusak ginjalnya, dia akan merusak jantungnya. Bagi siapa? Orang yang melakukan seks bebas. Nah, virus seperti ini, kata Ibnul Qayyim, itu diturunkan oleh Allah karena perilaku penyimpangan manusia. Nah, saya tidak tahu apakah virus corona atau COVID-19 ini ada di sebuah penyimpangan dari perilaku-perilaku dari Allah, yang mungkin dari 7 poin yang di atas bisa saja menjadi sebuah, atau virus ini muncul karena ada penyimpangan-penyimpangan dari poin-poin yang disebutkan tadi. Tetapi yang sudah jelas ini nggak selesai-selesai dari zaman Nabi Lut. Makanya tadi dikatakan bahwa sebuah peristiwa itu pernah terjadi terlebih dahulu. Jadi artinya sudah ada contoh-contohnya. Tapi virus-virus metisilin, kemudian HIV atau AIDS, ini bagaimana menanganinya seperti ini? Sekarang begitu muncul virus ini luar biasa. Walaupun tadi ada yang mengatakan bahwasannya kalau virus yang 2 tadi itu apabila melakukan hubungan seks. Tapi kalau virus ini tidak ada kaitan dengan melakukan hubungan seks ataupun tidak ada kaitan dengan hal yang seperti itu. Walaupun orang yang tidak melakukan sesuatu pun dia bisa kena. Betul, karena emang ada ayat yang tadi. Jadi apa? Wattaqu fitnatan la tusibana alladzina dzalamu minkum khassah. Karena kemungkinan ketika kita melakukan ataupun mendapatkan ataupun kena hal-hal yang seperti ini, ya bagian daripada yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat 25. Nah, yang kedua adalah apa? Ada virus, kata Ibnu Qayyim, yang diturunkan oleh Allah karena ini adalah bagian dari salah satu ayat-ayat kauniyah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ar. Jadi mereka sedang bertasbih kepada Allah. Ya, mereka sedang memperlihatkan betapa maha agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah. Sesuatu yang kecil itu menjadi pandemi yang sangat hebat. Sesuatu yang tidak terlihat itu akan menjadi manusia melotot. Sesuatu yang gaib, tidak kelihatan dalam konteks, tidak kelihatan secara real, tapi ternyata memunculkan manusia-manusia yang ahli ini ngomong, ahli ini ngomong, ahli ini ngomong, sampai berseliweran di media kita. Sakapeung kusim kuring ditinggalnya ya. Obatna ieu, obatna ieu, obatna ieu. Jadi pabelit. Akhirnya segala dibres dituang ku urang. Tungtungna dijero beuteung teh segala asup. Ya, kenapa? Ada yang nyaranin minum ini, ada yang nyaranin minum ini, ada yang nyaranin minum ini. Dibaca hampir ratusan ribuan. Padahal sebetulnya orang Indonesia itu, ya, orang Indonesia itu sebetulnya ya makanan apapun itu sebetulnya dimakan. Orang Indonesia itu beda dengan negara-negara lain sebetulnya ya. Kalau kita berbicara makanan yang dimakan oleh Indonesia, kita ini tongseng masuk, ya, merson masuk, kemudian apalagi kapal selam masuk, wah, bakso beranak masuk, seblak setan, ararasup ka urang mah. Jadi artinya sebetulnya ararasup ka urang karena beteung sagala. Nah, jadi artinya apa yang dilakukan oleh kita sebetulnya ya. Jadi model-model cara Allah untuk menunjukkan maha kekuasaannya ini sangat unik sekali begitu ya, sangat unik sekali. Jadi kata Ibnul Qayyim, ada 2 faktor, ada 2 indikator virus akan diturunkan oleh Allah. Pertama adalah karena ada perilaku penyimpangan manusia, yaitu dari virus-virus yang tadi. Ada virus yang menyerang paru-paru bagi orang yang homoseks. Ada virus yang menyerang imunologi manusia dari virus HIV yang dia melakukan seks bebas. Nah, ini juga harus diperhatikan ini. Kenapa? Kalau jadi itu harus ada penanganan khusus, jangan sampai nanti ini juga menyebar gitu kan. Virus ini juga menular kan kalau tidak diantisipasi. Sampai kan kita sering dengar kalau orang punya HIV kemudian dia tidak boleh minum dengan satu ini dengan orang lain yang tidak kena, kemudian dia akan kena lewat ini. Nah, ini kan juga harus diperhatikan seperti itu. Nah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita? Nah, Rasulullah ada bahasa yang sangat bagus ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, "Idza sami'tum bihi abi ardin, fala taqdamu alaihi." Idza sami'tum bihi bi ardin. Sami'tum bihi bi ardin itu artinya apabila engkau mendengar di satu daerah wilayah ada pandemi, ada virus, maka fala taqdamu alaihi, kata Rasulullah, janganlah kau singgah di tempat itu.
Jadi entong kadinya, ya kalau sekarang ya mungkin teori-teori sekarang yang sudah dipraktekkan lah gitu kan. Wa ida waqa'a fi ardin. Nah, ini sekarang bahasanya bukan sami'tum bihi bi ardin, tapi wa ida sami atau waqa'a bi ardin, dan apabila engkau kemudian berada di tempat yang kena virus, wa antum biha, dan engkau berada di sana, maka fala takhruju firaron minhu, maka engkau diam saja di rumah. Ya. Stay at home kalau dalam bahasa sekarang. Jadi ya emang satu anjuran. Kalau Amr bin As itu beliau menyampaikan dalam sebuah hadisnya, maka berpencarlah kalian, begitu kan. Kalau sekarang mungkin menjaga jarak dalam konteks dengan orang yang punya penyakit, karena hadis-hadis yang diterangkan oleh Rasulullah, baik itu di dalam Tibbun Naba ataupun Kitab Tib ataupun dalam riwayat-riwayat yang lain. Jadi yang harus kita pahamkan itu adalah apa? Itu adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bagi orang yang sudah kena, maka kita jaga jarak dengan dia. Kata Amr bin As, apabila Anda menemukan orang yang sudah kena virus, kata Amr bin As, maka engkau, katanya, jangan mendekat. Nah, tapi kalau orang yang tidak ada masalah, gitu kan, jadi tidak ada masalah, maka berinteraksi dalam konteks ini seperti yang kita pahami sewajarnya. Sekarang ada timbul pertanyaan, ya. Rasul pernah beliau memegang orang yang kena virus, kemudian beliau pegang tangannya, lalu beliau ketika itu melihat orang itu, lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumakal, kata Rasulullah, yang Anda harus perhatikan, bukan saja Anda itu harus mengantisipasi sesuatu yang berkaitan dengan tubuh Anda juga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Anda makan, samillah, kata Rasulullah, ucapkan bismillah. Saya ngomong di mana-mana. Kalau kita sekarang cuci tangan dalam berbagai aspek kehidupan ataupun dalam berbagai atau ketika kita sudah melakukan pekerjaan apapun, itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi Nabi lebih menekankan bukan itu saja. Ketika kita sudah cuci tangan, maka ketika kita minum, ketika kita berinteraksi, ketika kita melakukan aktivitas, ada yang lebih penting, kata Nabi, samillah. Kul samillah. Maka engkau makan, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena walaupun kita sudah cuci tangan, belum tentu itu pun, itu ternyata virus itu kan karena biiznillah. Nah, inilah yang disebut tadi dalam ayat surat Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Bagi orang beriman selalu ada yang Allah berikan ilmunya bagi kita. Yang kedua, kata Rasulullah, wakul biyaminik wala takul bisimali. Anda makan minum jangan dengan tangan kiri, gitu kan, tapi Anda makan minum dengan tangan kanan. Anda cuci tangan tapi makannya masih berdiri. Anda cuci tangan tapi makannya dengan tangan kiri. Anda minumnya dengan tangan kiri. Ini yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan supaya kita lebih tenang. Kenapa? Kan tadi faktor yang membuat orang itu akan memperbaiki sistem imunitasnya bukan saja masalah fisiknya, tetapi ada masalah-masalah yang harus diperhatikan. Nilai ruhiyah kita, nilai emosional kita, mindset kita, baru kita beri ataupun baru kita melakukan aktivitas yang sifatnya fisik. Tapi sekarang orang fokus ke fisik. Ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Tetapi tidak diperhatikan bagaimana ajaran Nabi. Karena ini semua sudah lengkap dalam berbagai media atau dalam berbagai referensi. Baik itu di kitab-kitab hadis ataupun di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sudah ada. Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan di awal. Kejadian ini sudah terlebih dahulu juga sudah ada apa standar operasionalnya. Seperti apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Yang kedua kata Nabi, wasikotan billah. Apa kata Nabi? Percaya penuh kepada Allah. Kenapa? Karena ini adalah apa? Ini adalah bagian daripada Allah ingin perlihatkan ayat-ayat kauniyah bagi kita. Percaya penuh. Jadi orang percayana karena informasi. Ya. Jadi deg-degan wae yang harapan ieu teh. Naon sababna? Karena sebetulnya begitu kita bacain gebeg deui. Kenapa? Karena kita tidak percaya penuh kepada Allah. Saya tidak bisa membohongi ini. Kenapa? Pada saat nanti retorika-retorika yang disampaikan, narasi-narasi yang disampaikan yang masuk ke dalam otak kita, maka yang membombardir, membuat kita menjadi di brainwash, dicuci otaknya adalah apa? Bukan nilai-nilai keyakinan terhadap Allah, tetapi apa? Kita ditakutkan. Orang yang beriman total, orang yang betul-betul beramal soleh, dia menghadapi mati itu udah siap.
begitu kan. Jadi kalau sekarang deg-degan sieun maot eta teh artinya teu siap ku amal soleh gitu. Dan mun siap ku amal soleh moal. Kenapa? Karena dia akan mempersiapkan diri. Kenapa? Kata Nabi sikotan billah, kata Rasulullah. Ada sahabat ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah, bahwa ternyata ada orang yang kena atau ada orang yang kena ada kena wabah, kata Rasulullah. Kemudian dia kena virus, kata Rasulullah. Samillah kul samillah sikotan billah. Yakinkan ini dari Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa? Wa tawakkulan alaih. Maka engkau bertawakallah kepada Allah. Artinya kita ikhtiar yang terbaik. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, sedikit nanti sebelum mungkin kita bahas di materi yang lainnya, apa sih sakinah dalam menghadapi sebuah persoalan? Ada solusi yang terbaik kata Rasulullah. Ini belum ke sakinah, tapi saya belum menjelaskan dulu ini indikator-indikatornya. Kan sekarang tidak boleh keluar. Boleh keluar kalau seandainya diperlukan. Kalau seandainya ada sesuatu yang urgent. Karena informasinya daerah-daerah akan di lockdown gitu kan. Tetapi Rasul juga sudah menyampaikan seperti itu. Dalam beberapa referensi Rasul menyampaikan, apabila kalian idza kharaja min baiti, apabila kita tetap harus keluar karena ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam, karena kita ada kepentingan yang sangat urgent, maka Rasul memberikan sebuah adab-adab bagi kita, karena kita juga tidak tahu. Kenapa? Bisa saja orang yang kena virus berada dalam rumah, dan bisa saja orang yang tidak kena virus juga berada ketika dia berada di luar. Makanya bagi kita ada tindakan preventif yang harus kita lakukan. Dan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor 3028, ada sebuah keterangan, idza kharaja min baitihi, apabila kalian keluar dari rumah, pakul. Kalau seandainya kita tetap harus keluar karena ada kondisi-kondisi tertentu, pakul bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Nah, sampai dalam keterangan kemudian ketika keluar dari pintu keluar rumah, maka langkahkan kaki kiri lalu Anda berdoa, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Apa kata Rasulullah? Apabila Anda keluar rumah dan menyampaikan itu, faqad hudiyat atau hudita, engkau akan diberikan petunjuk oleh Allah. Wa kufita, dan engkau akan diberikan kecukupan di perjalanan Anda. Oleh Allah akan dicukupkan apa kebutuhan kita. Dan yang ketiga kata Allah, wa wukita, dan engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan. Sampai patatana hasyayatin, kemudian setan pun menjauh dari Anda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada setan yang lain ngomong, katanya, mana mungkin orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, orang yang sudah dicukupkan dalam perjalanan oleh Allah, dan orang dihindarkan oleh Allah dari keburukan, mana mungkin aku bisa dekati orang itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Inilah poin yang pertama. Kalau seandainya Bapak Ibu ada sesuatu yang urgent, kita harus keluar. Kalaupun tidak ada, ya kita diam di rumah. Tapi ternyata ada solusi-solusi yang harus dilakukan oleh kita. Yang kedua adalah apa? Menjaga aurat. Kalau kita harus pakai ini, Rasul sudah suruh kita jaga aurat loh. Ya. Kenapa? Kita udah disuruh Nabi, ketika Anda keluar rumah, maka jaga aurat Anda. Yang laki-laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Ini kan udah jelas gitu kan. Ya. Kalau sekarang udah pakai disuruh pakai masker, nah Rasulullah sudah menyampaikan, maka kalian harus menjaga aurat ketika kita keluar. Kenapa? Ketika kita menjaga aurat kita, ada kemungkinan kita pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah berada di tempat yang kita tuju, man nazala manzilan sumaqala, barang siapa yang dia sudah berada pada tempat yang dia tuju, kemudian dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti keluar lalu kita ada kepentingan yang urgen, lalu kemudian harus sudah sampai di tempat itu, kita keluar rumah pakai bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita menjaga aurat kita, lalu kita berada di satu tempat sudah sampai, lalu kita berdoa lagi begini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kalimat-kalimatmu, dari setiap kejahatan yang diciptakan. Apa? Lam yadurrahu syai'un
hatta yartahila min manzilihi dari. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, maka dia tidak akan diganggu sampai dia kembali ke tempatnya kembali. Ini kan udah Allah akan kita lam yadurrahu syai'un. Awas, syai'un itu bisa apa saja, Bu. Bisa manusia yang mengganggu kita, bisa virus yang akan menghantam kita, bisa apa saja. Ya iya tuh, orang keluar harare-hare nya disiga anu teu sieun, tapi dia juga tidak melakukan standar operasional yang diajarkan Nabi gitu kan. Seharusnya dia keluar pakai bismillahirrahmanirrahim, jaga auratnya, tidak sampai di satu tempat berdoa itu. Kemudian oleh Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu. Yang ketiga, yang keempat adalah apa? Kul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah, hati-hati. Anda ketika berada di luar, maka Anda harus menjaga ucapan-ucapan Anda. Anda share sesuatu yang positif ya. Ketika Anda berada dimanapun, Anda berikan informasi yang positif kepada orang. Jangan segala diomongkan. Makanya sesuatu yang negatif juga itu bisa terjadi saja kepada kita. Karena kita ngomong-ngomongnya yang negatif. Betul ada yang menyampaikan. Kita sering katanya share. Mudah-mudahan Ramadan ini terjadi. Mudah-mudahan Ramadan ini virus itu sudah hilang. Ya itu silakan. Tapi dalam konteks ikhtiar kita yang lainnya harus dilakukan juga. Ya. Kenapa? Karena kalimat-kalimat positif yang terus dibombardir. Maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi gambaran bagi kita semuanya. Bahwa Allah akan membukakan peluang yang terbaik. Kita lihat kan. Ada salah satu share dari Ibnu Sina. Itu kitabnya yang saya baca tadi ya, al-wahmu nisfuda, ya, kepanikan adalah setengah daripada apa? Setengah dari penyakit. Jadi setengahnya penyakit itu ada di panik. Wal itma'nan nisfu dawa, ketenangan itu adalah setengah daripada obat. Ya. Wasabru bidayatul syifa, dan orang bersabar itu adalah awal permulaan Allah akan memberikan kesembuhan. Nah, jadi ini adalah salah satu konteks untuk menjaga lisan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah, hati-hati Anda karena setan apapun masuk menggoda dari berbagai penjuru. Setan menggoda kata Rasulullah dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi ada yang tidak digoda setan. Dari mana? Dari atas dan dari bawah. Artinya, bisa dimombardir dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Tapi ada yang ternyata itu tidak bisa tembus. Setan tidak menggoda dari atas dan dari bawah. Apa? Dari atas kita berdoa kepada Allah, dari bawah kita bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan doa kita, karena ikhtiar manusia ternyata itu tidak bisa memenuhi daripada ketentuan Allah. Ikhtiar manusia hanya sekedar untuk memenuhi persentasi dari apa yang sudah Allah tentukan kepada kita. Makanya tutup peluang setan untuk menggoda kita untuk masuk dari jalur atas dan bawah. Yaitu kita banyak berdoa pada Allah dan kita banyak bersujud pada Allah. Kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan menjadi sebuah ketenangan bagi kita. Ini akan menjadi sebuah potensi hidup kita ya, bagi kita ya udah siaplah. Ya. Allah memberikan keputusan apapun kita sudah siap. Walaupun terbaiknya Allah akan memberikan siapa yang mati ketika terjadi wabah mislu ajri syahid, maka dia pahalanya seukuran sama dengan orang-orang yang mati syahid. Jadi kita harus lebih bisa menenangkan itu. Ya, itulah mungkin para ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Ini poin yang saya sampaikan dari beberapa literasi yang saya kumpulkan dan saya baca. Kurang lebihnya itu adalah dari kemampuan saya. Dan ketika ada sesuatu yang mungkin agak sedikit tidak sesuai dengan ilmu-ilmu dan keyakinan yang dipelajari oleh semua yang melihat informasi ataupun tayangan ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Ya,
kita akan buka sesi tanya jawab ya, mungkin. Silakan Bu. Ini dari Pak siapa? Dari Pak Budiman. Ya. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, mangga silakan. Bagi yang mau interaksi. ...30 atau 15 menit ke depan atau 30 menit ke depan, silakan boleh diinteraksikan dengan kami. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Pendi. Ya. Ya, oke. Ya, cukup Pak Pendi ya. Kita tetap mengembalikan proses kejadian ini kepada para ahlinya. Jadi idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Apabila tidak diberikan kepada ahlinya pantadri sa'ah. Maka nanti musibah-musibah ataupun bencana-bencana ini, ya musibah ini bisa saja akan menjadi lebih akan lebih parah kalau tidak diserahkan kepada ahlinya. Ini sekarang para ahli itu kan sudah memberikan ini bagaimana yang harus kita lakukan. Begitu. Karena para ustadz, para kiai, kemudian para mubalik itu kan tidak menguasai apa yang harus dilakukan. Saya saja hanya sekedar untuk memberikan sebuah stimulus. Jadi artinya lakukan apa yang diinstruksikan, tetapi kita tidak terlalu panik gitu kan ya. Karena poin-poin yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Ya, sudah disampaikan di awal. Dan yang paling pokok adalah bagaimana kita mengistiqomahkan
Al-Quran sudah mengatakan, alladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Ya, tatanazzalu alaihil malaikat alla takhafu wala tahzanu wa abshiru billati hiya al-jannah. Jadi artinya untuk untuk membuat kita istiqomah. Alla takhafu wala tahzanu. Jadi apa yang akan ke depan itu tidak perlu kita takutkan, dan yang sudah-sudah itu sudahlah kita lalui saja. Ya. Justru kita harus ada motivasi, wa abshiru. Kita ada motivasi, siapa yang akan memotivasi kita. Makanya nanti menghilangkan kebosanan ini, makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan ketika beliau menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'adu, wahai Sa'ad, apabila Anda ini akan, ataupun apabila Anda ingin selalu dirahmati oleh Allah, maka lakukan 3 katanya. Itu yang pertama adalah yatsluna alaihil kitab. Yang pertama adalah baca Al-Quran, kemudian pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, gitu kan. Terus itu setiap hari. Jadi setiap hari kita membaca 1 surat saja Al-Quran, itu berapa pahala yang akan kita dapatkan? Karena setiap ayat yang kita baca, itu dihitungnya 1 pahala, itu 1 huruf. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah. Kemudian apa? Yang kedua adalah beresin sholat kita. Nah, itu untuk supaya rahmat Allah tidak dicabut. Karena munculnya kebosanan, munculnya kegaduhan, ataupun keluh kesah, itu karena ada sesuatu yang emang masuk ke dalam jiwa kita. Dan yang ketiga adalah apa? Wa anfiqu mimma razaqnahum. Berikan bantuan pada orang yang membutuhkan, supaya nanti menghilangkan rasa jenuh kita. Tadi kata Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'du, lakukan 3 hal, maka oleh Allah tidak akan dicabut rahmat kepadamu. Nah itu, jadi kalau sekarang ada aktivitas anak-anak, ya kita baca Quran bareng gitu kan ya. Orang tuanya, kemudian istri, suami, anak-anak, dekatkan kembali. Kemudian sholatnya dibenerin lagi. Kemudian bagaimana kita bisa membantu orang lain, bersedekah kembali. Kan diantara ciri orang takwa ini ya bersedekah pada saat begini. Alladzina yunfikuna fis-syarra'i wad-dharra'i. Nah, ini tugas kita, begitu kan? Demikian Pak Pendi tentang yang tadi disampaikan. Silakan untuk selanjutnya. Iya, assalamualaikum. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang. Hmm. Hmm. Ya. Itu saja Pak Irfan.
Ya, siap. Ya, salam semuanya ya di Tanjung Sari. Ya. Oke, dalam kajian fikih itu kan udah jelas bahwa sab seseorang itu dihitung satu sab orang sendiri saja di belakang sab yang sudah lengkap itu kata Rasulullah la sholata di khalfis sab. Jadi tidak boleh sholat di belakang satu sab yang sudah sempurna. Artinya dia harus memanggil orang satu lagi dan dia harus didekatkan dan itu harus dekat. Dan betul tadi sudah disampaikan bahwa ternyata bahwa salah satu wajibnya sholat berjamaah adalah dia rapat gitu kan. Kalau nanti renggang begini kan jadi tidak berjamaah ya tete, jadi hari sholat kaditu tapi munfarid gitu kan. Nah lebih baik ya kalau dalam konteks seperti itu selamatnya ya munfarid saja, jangan dipaksakan untuk mendalili amal begitu aja ya. Jadi artinya udah sholat kalau tidak bisa kita sholat berjamaah dengan cara yang diajarkan Nabi, tidak ada istilah konteks darurat karena beda lagi. Darurat yang dipakai dalam konteks seperti ini tidak sesuai. Cuman kalau dia masih mau melakukan sholat ya munfarid, cuman pahalanya berbeda begitu aja. Kalau dia berjamaah 27 derajat, kalau munfarid ya 1 derajat itu aja. Saya kira itu. Ya, jadi nanti tempatkan dalam konteks mad'u daruratnya di mana? Nanti tanyakan ke para ahli. Apakah darurat seperti ini bisa digunakan atau tidak? Tapi kalau melihat dari yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa salah satu wajibnya sholat berjamaah itu adalah dia rapat. Nah, begitu. Iya. Terima kasih. Silakan pada ya. Gimana Pak Ipan? Ya, ya dia mau ngambilnya yang mana. Jadi jangan memaksakan dari sesuatu yang tidak dibenarkan begitu aja. Ya. Ini sudah seperti apa daruratnya? Kecuali kalau emang tidak ada lagi sholat alternatif. Kecuali harus dia itu betul-betul sholat begitu. Kan ini ada alternatif apa? Kan kalau tidak ada sholat berjamaah ada munfarid. Kalaupun nanti dia mau berjamaah, itu kan boleh di rumah. Boleh dengan istrinya, boleh dengan anaknya. Nah, ataupun atau dengan siapa yang ada di rumah. Itu sudah bisa dilakukan seperti itu. Ya, siap. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ya. Ini ada juga yang masuk nih lewat WhatsApp. Sebetulnya belum ke WhatsApp gitu kan. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang masuk, silakan ada yang masuk kembali. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh semua. Wah ya ya, alhamdulillah. Gimana Pak, sehat Pak? Oh, ya subhanallah. Oh iyalah, nggak apa-apa. Iya, ini corona luar biasa.
Hmm. 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 Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, sebelum melawan pemimpinnya siapa ini? Jadi kan kalau kita berhadapan dengan musuh, ya musuhnya sudah jelas siapa. Nah, kalaupun nanti yang dimaksud pemimpin ini apakah di wilayah kita ataupun di wilayah yang lebih luas ataupun di satu negara, nah pemimpin-pemimpin yang mana? Jadi kita begini aja. Proses yang sedang terjadi pada saat ini tidak dihubungkan dulu dengan seperti itu. Kita melihat dari aspek ida wusidal amru ila ghairi ahlihi pantadir sya'ah. Ini para ahli sudah menyebutkan begini cara menanganinya. Nah, jadi kita tidak berbicara dulu ke sana, Pak, ya. Kita berbicara ini ahlinya ngomong gitu kan. Ahli ini disampaikan kepada para pemimpin. Terlepas para pemimpinnya seperti apa, kita mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh para ahli. Karena kita tidak mau kejadian ini akan jadi kiamat. Dalam konteks kiamat wusta. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikuti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, yang mereka itu mendapatkan informasi dari para ahli, maka kita pun ditakutkan akan terjadi sesuatu. Tetapi tadi saya sampaikan, kejadian musibah berupa bencana atau virus ini, itu sudah ada indikator-indikatornya. Dan yang paling pokok adalah kita tidak terlalu panik, kita tetap bertawakal. Makanya Rasulullah tadi mengajarkan kepada kita, kul samillah sikotan billah wa tawakkulan alaih. Nah, jadi begitu Pak. Jadi artinya kita tetap apa yang diinstruksikan kita lakukan, tapi proses ruhiyah ini juga tidak boleh dihilangkan. Karena kalau proses ruhiyah ini dihilangkan, kita terfokus ke sini gitu kan. Nah, jadi intinya adalah kita mengikuti instruksi para ahli, begitu aja, Pak ya, supaya tidak ada kesan bahwa kita sedang mengikuti siapa. Saya kira seperti itu. Untuk gambaran supaya kita diberikan perlindungan oleh Allah. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Daerah Ujung Berung, daerah sekitarnya di Jakarta, dimanapun yang menyaksikan acara live streaming ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya adalah kita berharap bahwa Allah cepat mengambil dan cepat mengangkat virus ini di negeri kita. Itu silakan bagi yang lainnya untuk masuk, silakan. Ini tentang postingan proses penyembuhan secara holistik yang dirumuskan oleh Ustadz dalam beberapa sharean. Ini katanya ada tambahan bahwa untuk meningkatkan imun itu diantaranya harus mengetuk-ngetuk kelenjar timus dengan mengetuk tengah rongga dada di bawah tenggorokan pakai jari selama 5-15 menit. Ini ada yang masuk kepada saya. Ini sebetulnya bukan tambahan itu bukan dari saya. Saya klarifikasi ini. Saya tidak menambah itu. Ini mungkin dari seseorang yang mungkin ditambah. Katanya mengetuk daerah ini di rongga antara dada dengan di bawah tenggorokan di bawah ini sampai 5-15 menit dengan jari. Dan menurut medis ini justru tidak boleh. Justru itu bukan tambahan dari saya. Itu tambahan orang yang sengaja menambah itu. Jadi untuk meningkatkan imunitas diantaranya harus berjemur. Saya hanya menyampaikan konsep holistik, penyembuhan holistik gitu kan. Jadi hanya sampai itu 50% di ruhiyah,
kemudian di mindset 20%, di emosi 20%, 10% di fisik. Kemudian ada tambahan-tambahan seperti yang tadi, itu mohon maaf bukan dari saya, itu tambahan dari seseorang yang dicantumkan di di postingan saya. Ya, ada satu lagi penanya yang silakan untuk masuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo? Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa? Assalamualaikum. Dengan Pak Ujang. Iya. Saya kira iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya. Saya kira ada yang masuk lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Pak Ujang atau Pak Dadan? Pak Ujang, Ustaz. Pak Ujang, mohon mangga Pak. Pak Ujang. Ya, kalau misalnya ini bukan karena maksiat, ada enggak kemungkinan bahwa ini serangan sebagai Serangan biologis. Ya Pak Ujang, mohon kumaha Pak Ujang? Oh gitu. Udah cukup gitu Pak Ujang? Ya. Cukup ya? Siap. Ya. Kita sulit untuk memberikan sebuah kesimpulan dari sebuah prasangka. Jadi kalau kita diprasangkakan bahwa ini adalah perang ekonomi ataupun perang biologi seperti apa, itu saya tidak tahu. Yang penting ini terjadi. Kalaupun ini ada orang yang melakukan seperti itu masuk dalam konteks ataupun dari poin tentang doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Ya, jadi artinya kalaupun ada yang seperti ini, yaitu tetap masuk pada poin surat Al-An atau surat apa? Surat Al-Rum ayat 41. Ya. Jadi seandainya ini mau dipresentasikan ke sana,
kita tidak bisa berprasangka. Tetapi kalaupun ini ada orang yang seperti ini adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Ya, kita mau dia melakukan seperti apa, tetap itu akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah apapun kejadian yang terjadi pada saat ini, satu, kita berhusnudzon pada Allah. Ya. Kita tetap berhusnudzon pada Allah. Nah, pada saat kita berhusnudzon pada Allah, ya, maka Allah akan memperlihatkan apa ya di balik kejadian ini. Jadi kalau kita mau makan permen dikasih oleh orang, nanti si bungkus permennya kita buang, lalu kita makan permennya. Artinya di balik di balik bungkus permen ini ada permen yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, kita adalah apa? Sikotan billah. Bagaimana kita berkeyakinan terhadap Allah. Ya. Dan yang ketiga, tawakulan alaihi. Yang ketiga adalah apa? Kita ikhtiar saja, bertawakal. Ikhtiar yang terbaik. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah kita ikhtiar, kita sudah berhusnudzon pada Allah, lalu kita pada saat ini kita dipanggil oleh Allah, maka kata Nabi, maka dia mata mislu ajri syahid. Dia berada pada posisi matinya seperti orang, pahalanya seperti orang syahid. Ketika kita disehatkan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka dengan demikian, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, jadi pada poin penting pada saat ini adalah bagaimana musibah kita pahami dalam konteks yang tadi. Insya Allah nanti dalam siaran online yang akan datang, kita akan papas membangun kesakinahan dalam menghadapi sebuah persoalan hidup. Dan insya Allah nanti kita akan melakukan siaran langsung lagi, dan nanti mungkin tim akan membuka sesi tanya jawab, baik itu lewat media WhatsApp ataupun lewat media yang sudah disajikan pada saat ini. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Gagah cepat mencabut musibah yang terjadi pada negeri kami ini. Dan mudah-mudahan para medis yang sedang bertugas sekarang dimanapun berada, saya ikut berdoa mudah-mudahan semua tugas-tugas Anda sebagai wasilah untuk bisa membantu orang-orang yang kena musibah, orang-orang yang kena bencana. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, disehatkan. Dan saat ini kita berikan yang terbaik pada negeri ini. Saat ini kita berikan yang terbaik bagi diri kita dan keluarga kita. Dan saat ini kita berikan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saya Ucu Najmuddin mengucapkan jazakumullahu khairan kasir. Allahumma nawwir qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.